Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai latar belakang desain database, ERD, DFD, dan juga query dari MySQL. Video ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester sistem basis data yang dibimbing oleh Ko Herman, Eskom, Mkom. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 1 loading beranggotakan Vicky Antonio, Kevin Lius, saya sendiri Monica Sonia, dan juga Nancy Vanessa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ERD PT Donor Jaya Abadi. Nah, di sini terdapat 6 entitas, yaitu perusahaan, barang, pembeli, pengemas, kurir, kemudian yang terakhir yaitu pemasok. Dan juga di sini terdapat relasi, yaitu seperti menjual, membeli, menjual, dikemas, dikirim. Nah, perusahaan ini menjual barang. Entitas perusahaan memiliki 4 atribut, yaitu ID perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan. Satu perusahaan dapat menjual banyak barang. Nah, entitas barang ini ada 3 atribut, yaitu ID barang, nama barang, harga barang. Kemudian banyak barang dibeli oleh satu pembeli. Satu pembeli membeli banyak barang. Nah, tidak hanya entitas yang memiliki atribut, tetapi juga relasi, seperti ID penerima, ID perusahaan, tanggal nota, non-nota, tanggal penerimaan, total akhir pembelian, biaya pengiriman, ID layanan pengiriman, biaya pengemasan, ID layanan pengemasan, total harga, quantity, harga satuan, ID barang. Dan di entitas pembeli terdapat 4 atribut, yaitu ID penerima, nama penerima, nomor telepon penerima, alamat penerima. Kemudian dari satu pemasok menjual banyak barang. Banyak barang dijual oleh satu pemasok. Nah, entitas pemasok ini terdapat 4 atribut, yaitu nomor telepon perusahaan, ID perusahaan pemasok, alamat perusahaan pemasok, nama perusahaan pemasok. Dan di relasi ini terdapat atribut quantity, ID perusahaan pemasok, tanggal penerimaan stok, tanggal pemesanan, nomor pembelian, ID barang, jumlah harga beli, harga beli. Nah, barang ini dikemas oleh pengemas. Banyak barang dikemas oleh satu pengemas. Nah, ini relasinya memiliki 3 atribut, yaitu biaya layanan pengemasan, ID layanan pengemasan. Pengemas memiliki 5 atribut, yaitu ID pekerja, nama pekerja, nomor telepon pekerja, NIK pekerja, alamat pekerja. Kemudian setelah dikemas, maka akan dikirim oleh kurir. Jadi banyak barang dikirim oleh satu kurir, yaitu seperti atributnya ada 3, yaitu ID layanan pengiriman, biaya layanan pengiriman. Dan di entitas kurir ini memiliki 5 atribut, ID pekerja, nama pekerja, nomor telepon pekerja, NIK pekerja, dan alamat pekerja. Untuk DFD level 0 sendiri kami menggunakan 2 dikarenakan satu diagram untuk transaksi pembeli dan penjual, kemudian satu diagram lagi transaksi antara pembeli atau PT dengan pemasok. Pertama yaitu transaksi antara pembeli dan penjual atau perusahaan kami sendiri. Untuk yang pertama yaitu pembeli melakukan transaksi, maka perusahaan atau si penjual itu sendiri akan mendapatkan informasi pembelian. Kemudian perusahaan atau si penjual sendiri akan memberikan informasi terkait dengan pemesanan dari pembelian, dan hal yang sama juga terjadi di diagram transaksi perusahaan dengan pemasok, yang ketika perusahaan melakukan pembeli, maka perusahaan akan memberikan informasi data transaksi terkait dengan alamat, nama produk, dan hal lainnya yang kemudian akan dikonfirmasi oleh pemasok.
untuk level 1 sendiri, yaitu ketika pembeli melakukan transaksi, maka pembeli akan melakukan pengisian data atau informasi yang sesuai yang akan dibeli. Kemudian pembeli sendiri dapat melakukan update data pembelian yang akan dikonfirmasi ulang oleh perusahaan, dan kemudian jika pembeli sudah pasti maka akan diarahkan ke bagian pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka perusahaan atau si penjual akan memberikan informasi dan akan memproses transaksi tersebut. Namun jika ada perubahan terkait dengan transaksi, maka perusahaan atau si penjual akan memberikan informasi terkait pemesanan kepada pembeli. Update data pembeli sendiri dilakukan di saat pembeli belum melakukan pembayaran, sehingga pembeli dapat mengganti produk yang dicari dan yang sedang dibutuhkan. Ketika pembeli sudah selesai dengan update atau melakukannya, maka akan diarahkan ke bagian pembayaran. Kemudian level 2 sendiri sama dengan level 1, tetapi pada level 2 sendiri ketika pembeli melakukan update terkait pemesanan, maka akan terjadi listening informasi pemesanan yang terjadi dan perusahaan dapat menghapus atau menambahkan informasi terkait barang atau produk yang dibeli, yang kemudian akan dikonfirmasi ulang kepada pembeli sehingga pembeli mengetahui update tersebut dengan transaksi pembeliannya. Perusahaan-perusahaan masa kini sedang mengalami persaingan terberat yang pernah mereka hadapi. Persaingan yang semakin ketat ini diiringi dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang semakin rumit, sehingga mendorong pihak manajemen perusahaan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sistem perusahaan agar dapat mempertahankan keberadaannya dan bahkan mengungguli perusahaan lainnya. Salah satu faktor pendukung yang terpenting bagi perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya adalah ketersediaan informasi, baik dari luar maupun dalam perusahaan. Informasi yang dibutuhkan perusahaan adalah informasi yang tepat, cepat, dan akurat, serta berkesinambungan. Informasi ini akan dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Data-data tersebut harus ditampung dalam sebuah database. Database sendiri adalah tempat menampung dan mengelola semua data dalam satu perusahaan, seperti data transaksi, data pelanggan, dan data pembeli, ataupun data penjualan. Database sendiri harus dikelola dalam sebuah DBMS, Database Management System. DBMS ini sendiri adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database, yang mempunyai fasilitas membuat, mengakses, dan memanipulasi dan memelihara basis data. Alasan kami membuat database tersebut dikarenakan website kami merupakan website informasi mengenai donor darah yang siapa tahu untuk kedepannya kami ingin meningkatkan fiturnya menjadi adanya fitur jual beli produk untuk donor darah, sehingga kami membuat database-nya sekarang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai DDL dan juga DML-nya. Untuk query DDL kita membutuhkan query create, dan untuk DML kita butuh query insert, update, delete, sama select. Sebelum kita membuat query untuk DDL dan DML-nya, kita akan create database-nya dulu. Oke, setelah database donor kitanya sudah ada, kita masukkan query yang udah kita buat. Saya menyiapkan 11 tabel, dan di setiap tabel juga ada kolomnya masing-masing dengan data type-nya masing-masing. Pertama ada tabel perusahaan, tabel penerima, tabel role pekerja, tabel pemasok, tabel detail pekerja, tabel detail transaksi, tabel pembelian, tabel detail pembelian, tabel layanan pengiriman, tabel layanan pengemasan. Jadi totalnya ada 11 tabel
Dan untuk insertnya saya juga sudah mempersiapkan semua data yang sudah seharusnya untuk diinsert ke dalam masing-masing tabel yang sudah disiapkan. Ya, di sini juga ada tabel transaksi. Oke, setelah untuk tabel ecek-ecek ini saya buat hanya untuk sebagai tabel dummy saja. Jadi semua select, update, dan delete akan saya praktekkan di tabel ecek-ecek ini. Oke, nah di sini semuanya sudah berhasil. Bisa dilihat semua data sudah masuk ke dalam tabelnya masing-masing. Kemudian kita akan melanjutkan ke query update, delete, dan juga select. Query pertama untuk DML adalah yang akan saya pakai adalah query untuk update. Di sini di tabel ecek-ecek saya akan set layanannya menjadi GC-GC, di mana saya memakai pedoman ID layanan. Ia juga merupakan sebuah primary key. Jadi sistem tahu yang mana yang harus diupdate dari query where-nya ini. Akan saya update. Oke, kita bisa lihat di tabel ecek-eceknya layanannya sudah menjadi GC-GC, yang sebelumnya itu adalah JSHD. Karena sudah diupdate jadinya GC-GC. Query selanjutnya adalah query delete, dan query delete ini juga akan saya ambil dari tabel ecek-ecek. Dan di query ini saya akan menghapus satu baris dengan pedoman ID layanan yang berisikan GH. Baik, saya akan dan ini sudah berhasil. Kita cek. Sekarang satu baris ID layanan yang GH sudah hilang. Sebelumnya ada GH, tapi sekarang sudah hilang karena update delete-nya tadi sudah berhasil. Selanjutnya yang terakhir adalah query select. Saya mengambil query select ini dari tabel detail transaksi. Jadi di tabel detail transaksi ini saya ingin memunculkan quantity yang sudah dibeli dari ID barang. Jadi dari satu barang itu sudah berapa quantity yang sudah dibeli. Dan ini sudah muncul. Barang dengan ID A101 itu sudah terjual 8 buah. Begitu juga seterusnya. Sekian dari kelompok 1 loading. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan pada kata ataupun kalimat. Saya tutup dengan terima kasih.